Selamat pagi. Pagi juga. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sekarang kita masuk dalam kegiatan pasca observasi minggu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan diri pribadi dalam proses kegiatan coaching visi akademik yang dilaksanakan. Ngomong-ngomong, gimana Bu bagi ketika observasi? Oh ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya jenengan sudah memberi pembelajaran saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran diferensiasi ini bagi saya ini baru ya. Soalnya sebelumnya saya belum pernah melaksanakan pembelajaran yang sevariasi ini, dan saya sangat merasa antusias, luar biasa sekali Pak, melihat anak-anak itu sangat antusias. Di situ saya juga yang terpenting ini ketika pembelajaran saya sudah melaksanakan, dan jenengan supervisi saya jadi bisa curhat, bisa berdiskusi dengan jenengan, sehingga saya tahu ini loh kekurangan saya dalam pembelajaran. Ternyata ada pembelajaran yang lebih variasi sehingga membuat anak-anak ini bisa antusias, terutama ketika saya menampilkan konten-konten video dan lain sebagainya. Kemudian di akhir itu anak-anak saya suruh buat konten produk dari hasil prakteknya. Di praktek itu nanti anak-anak bisa membuat video kemudian diunggah di sosial mereka, dan itu sudah luar biasa sekali bagi saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Terus itu tadi ya jangan mati kunjung terus ke luar biasa ya untuk juga itu kedepannya tentang pembelajaran ya jadi benar juga sih Bu, dari apa yang saya amati tadi sudah ada beberapa proses pengembangan yang sudah diberikan itu dengan menyenangkan, seperti dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengajak kita jadi yel tadi kelihatan dari Israel Budi tadi lebih bersemangat lagi bukannya itu, terus lebih antusias yang sangat luar biasa Ibu. Terus selanjutnya kira-kira kesan apa yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran dan hal apa yang menarik dari proses pembelajaran? Menurut saya kesan yang saya rasakan itu dalam pembelajaran cukup menyenangkan sekali, dan yang menarik bagi saya anak-anak yang dulu ketika pembelajaran ya cuma begitu aja gitu. Ternyata setelah dikasih pembelajaran diferensiasi, anak-anak lebih antusias, terutama ketika di awal pembelajaran ada SPP, terus setelah itu kegiatan pembelajaran ada diskusi. Ya di antara pembelajaran yang pertama dan pembelajaran yang kedua, pembelajaran selanjutnya itu dikasih jeda dengan menerapkan pembelajaran PSO dengan teknik stop. Nah, di situ untuk memfokuskan otak siswa lagi agar siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terus di akhir pembelajaran saya juga mencairkan suasana dengan SBD lagi, dengan joget-joget apa itu ayam lewek gitu. Jadi anak-anak dari awal sampai akhir itu terlihat antusias sekali. Nah, selanjutnya tadi apakah itu sudah menerapkan tujuan pembelajaran dan melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran? Alhamdulillah sudah juga yang tadi ketika proses diskusi, saat diskusi itu anak-anak saya suruh keluar untuk mempraktikkan langsung tentang mengetahui bagaimana pemborosan air itu, tingkat pemborosan air itu yang seperti apa. Mereka saya suruh keluar untuk praktek langsung ngambil air di keran dengan apa itu membuka keran paling kecil sehingga air itu menetes, kemudian dimeniti. Kira-kira dengan gelas yang dipakai 300 liter itu 300 ml itu berapa menit kira-kira bisa sampai penuh.
Setelah itu mereka diajak untuk berpikir, kalau dalam satu gelas ini saja sekian menit, terus seandainya pipa di rumah ini bocor, bagaimana? Kan 24 jam sehari semalam itu. Terus anak-anak berpikir, oh iya ya, ini berarti kan termasuk pemborosan, airnya terbuang sia-sia karena pipa bocor. Ini baru 300 ml ini dari sekian menit. Berapa air yang kira-kira akan terbuang sia-sia? Ini saya sudah memodifikasi lingkungan sekolah ini bisa menjadi media pembelajaran. Terus tadi bagaimana Bu caranya anak ini anak-anak saya suruh menyiapkan, kalau untuk gelas sudah saya siapkan, terus anak-anak saya suruh membawa HP. Nah, HP ini gunanya yang pertama sebagai pengatur waktu, bukan yang stop baca tadi. Nah, yang satunya untuk merekam aktivitas anak tadi untuk dibuat diferensiasi produknya. Terus kemudian anak ini kan di keran tadi kan menetes, sedikit ditungguin. Jadi ada yang merekam waktunya, ada yang memegangi, ada yang membuat laporan. Jadi tahu, oh ini sekian menit, dan sudah ada di hadirnya tadi sekian menit, kemudian ditulis di laporannya. Dalam waktu sekian menit ini ternyata untuk penuhnya air itu misalkan 20 menit. Jadi nanti kalau anak-anak berpikir 20 menit, kalau di rumah keran rumah saya bocor, berarti kan tinggal naikkan 1 jamnya itu 60 menit. Kalau 24 jam berarti kan 1440 menit. Tinggal naikkan tes dikali 1440, kemudian dibagi berapa menit tadi, maka akan ketemu, oh berarti satu hari itu kalau kan rumah saya bocor, berarti air yang terbuang sia-sia itu segini loh gitu. Jadi mereka akan berpikir, berarti ini termasuk pemborosan. Jadi aku harus bagaimana agar air ini tidak boros. Berarti itu juga diterapkan anak-anak di lingkungan rumahnya masing-masing Bu? Insya Allah. Selanjutnya, kira-kira menurut Ibu dari semua proses kegiatan tadi yang sudah sesuai rencana dari Ibu apa dulu? Kalau menurut sesuai dan tidak sesuainya, saya merasa itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya rencanakan dan itu. Akan tetapi ketika pembelajaran itu di kegiatan inti masih ya ada lah beberapa, ya walaupun kelihatan antusias saya ada beberapa ini gitu. Nah, dari segi kurang maksimal tadi yang dirasakan itu dari mungkin karena saya baru menggunakan konten produk konten juga konten ini satu mungkin di situ lah medianya yang kurang saya belum memodifikasi media-media. Terus yang selanjutnya kira-kira masih kurang menarik dari proses pembelajaran atau ada kendala mungkin dari selama pembelajaran ini sehingga itu kurang maksimal menurut sendiri. Kendalanya mungkin hanya di media saja dan mungkin kedepannya saya harus berusaha saya belajar lagi mencari media yang menarik. Saya harus bisa memodifikasi menurut saya masih perlu banyak belajar, terutama dari Bapak yang sebagai guru penggerak. Oke Bu, ya terus yang selanjutnya apa rencana aksi Ibu dalam membuat siswa agar lebih tertarik lagi ketika proses pembelajaran yang Ibu sampaikan, atau mungkin Ibu mempunyai strategi apa yang ingin ditambahkan dari proses pembelajaran sehingga membuat anak-anak lebih antusias ketika pembelajaran dimulai? Rencana aksi mungkin yang saya lakukan
materi pembelajaran yang lebih inovatif lagi dengan pembelajaran digitalisasi. Saya bisa memperbanyak konten-konten karena melihat anak zaman sekarang kalau dilihatkan konten-konten yang menarik itu kok antusias ya, semangat gitu, benar-benar melihat gitu. Kalau selain itu apa itu strategi yang saya gunakan mungkin di prakteknya anak-anak saya suruh kegiatan prakteknya itu mungkin di video, kemudian di edit dijadikan strategi. Wah, bagus sekali Bu. Nah, terus mengenai diferensiasi produk yang disampaikan tadi sesuai dengan bakat minat anak itu seperti apa Bu? Yang sesuai dengan bakat minat ya. Diferensiasi produknya mungkin anak-anak ketika praktek kan itu sudah di video ya. Setelah di video, diedit sesuai keinginan mereka, kemudian bisa diupload di sosmed. Mengingat anak zaman sekarang ya sudah mungkin gurunya kalah, gurunya mungkin punya WA sama Facebooknya ya. Anak-anak sekarang sudah punya channel YouTube sendiri, punya TikTok. Saya sendiri TikTok loh, ya Allah TikTok itu kayak kayak gimana gitu. Tapi ternyata anak-anak sudah TikTokan sudah sering saya melihat itu dari anak-anak ada yang upload kegiatan mereka di WA, status WA, ada yang di Facebook, kan banyak sekali ya, mereka sudah punya akun-akun tersebut. Orang tua juga memfasilitasi itu dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Produknya mereka bisa di-upload di mungkin di status WA, di Facebooknya mereka, di IG-nya, di Facebooknya gitu. Selanjutnya bagaimana cara ibu mengetahui diferensiasi dari produk itu sudah diupload sama itu? Untuk mengetahui ya ketika saya mengumumkan kepada mereka, nanti ini nak silahkan upload di media sosial kalian untuk proses pembelajaran bahwa kalian sudah bisa seperti ini loh, saya bisa ini. Orang tua kalian bangga, semua orang tahu sekolah di SDN itu seperti ini ternyata gitu. Kegiatannya sangat variatif, kreatif sekali gitu. Nah, setelah dikirim di apa itu sosmednya mereka, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, itu nanti mereka kan bisa nge-link saya, mereka jadi linknya di WA saya. Nanti saya berbentuk, anak ini sudah mengumpulkan, kok yang kelihatan ini saja, yang lainnya mana? Ya, jadi saya juga tahu ini yang benar-benar belajar dan ini yang nggak ikut, padahal kan kelompok, biasanya kan kelompok kalau yang di-upload gitu. Jadi lebih tahu. Kalaupun per individu mungkin ini yang mengumpulkan, ini yang tidak menonton, jadi saya lebih tahu. Luar biasa aksi yang dengan rencanakan. Terus kira-kira rencana aksinya itu juga ingin terapkan itu mulai kapan Bu? Ya saya harus merencanakan dulu ya. Setelah direncanakan mungkin minggu ini saya merencanakan dulu. Kalau perencanaan sudah selesai mungkin saya bisa sharing dengan jenengan. Setelah kira-kira menurut jenengan dan menurut kita sejalan sepemikiran baru bisa jalan. Tetap semangat ya. Insya Allah. Terus ini ya, yang selanjutnya apa komitmen ibu terhadap rencana aksi yang dibuat? Untuk komitmen, insya Allah saya akan berkomitmen setelah saya merencanakan, saya membuat rencana di RBP, saya konsultasi ke jenengan, insya Allah saya bertanggung jawab untuk melakukan. Dan saya berharap jika anak-anak nanti saat proses belajaran bisa lebih antusias lagi, bisa semangat lagi, dan apa yang saya harapkan itu bisa tercapai, dan kebutuhan belajar siswa juga bisa tercapai. Terus kira-kira setelah itu dukungan apa saja yang dibutuhkan? Tentunya ya dukungan dari kepala sekolah yang pertama, terus yang kedua dari teman sejawat agar saya bisa konsultasi, bisa berdiskusi tentang kelebihan dan kelemahan saya, mungkin bisa menambah, oh ini loh kekurangan saya di media, mungkin strategi harusnya seperti ini, dan tentunya dari
Jadi kalau kita hanya bisa mengarahkan, kalau mereka mau belajar, insya Allah juga akan semangat. Dan kita pun harus memenuhi kebutuhan yang mereka. Oke Bu, luar biasa sekali. Dan saya tunggu rencana aksi yang akan Ibu buat. Tetap semangat. Dan di sini saya ingin menekankan Bu ya, kita sama-sama belajar dan saling berkolaborasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik. Terima kasih juga Bapak, saya juga mengucapkannya. Kejutannya mungkin saya ada kekurangan dalam proses pembelajaran, saya akan bertanya langsung dengan panjenengan selaku guru penggerak ya. Dan dari sini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak dari yang kita bicarakan tadi. Saya dapat menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan ini sudah, menurut saya ya sudah sesuai dengan PPP yang saya rencanakan. Tetapi yang di situ saya juga sudah menerapkan ASE-nya dan dengan strategi stop tadi. Terus yang tapi di sini Pak, di pelaksanaannya tadi masih ada yang kurang maksimal, dan saya berharap nanti saya belajar lagi dengan untuk memaksimalkan pembelajaran. Mungkin dengan konten-konten yang lebih menarik. Saya berharap. Saya mohon saran untuk saya bagaimana pembelajaran selanjutnya setelah melihat pembelajaran yang saya laksanakan. Mungkin teman-teman saya jadi mungkin itu bisa mencari referensi pembelajaran terkait diferensiasi produk sesuai dengan penerbitan jadi aku di media sosial ini bisa memberikan terus di mungkin interview punya kita cabut dengan baik dari saya. Tetap semangat kedepannya, dan saya tunggu konfirmasi nanti. Jangan lupa ya kita beri bagaimana lanjutannya dari rencana aksi yang rencanakan. Oke Bu, dengan pertemuan hari ini saat ini terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.